Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim daiman abada ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya, dan mari kita panjatkan salawat teriring salam ke Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan penjelasan kita daripada matan As-Salsabil Asy-Syafi. Qala al-musannif rahimallahu subhanahu wa ta'ala, babul isti'adati yajuzu in syara'ta fil qira'ati arba'u awjuhin lil isti'adah ila akhiri ma qala fi hadzal bab. Beliau berkata, babul isti'adah, bab penjelasan mengenai isti'adah atau hukum ta'awuz. Ta'awuz secara bahasa adalah meminta perlindungan, sedangkan secara istilah adalah bacaan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan syaitan. Ya juzu in syara'ta fil qira'ah. Boleh. Nah, jadi sini beliau setelah menyebutkan babnya langsung menyebutkan hukumnya. Hukum apa yang beliau pilih untuk isti'adah ini? Dia mengatakan ya juzu, boleh. Artinya sunnah. Berarti beliau masih ini memilih pendapat jumhur ulama bahwa membaca isti'adah itu hukumnya sunnah. Jadi hukumnya ulama sepakat bahwa membaca isti'adah sangat dianjurkan sebelum memulai bacaan. Akan tetapi mereka berbeda mengenai anjuran ini. Wajibkah atau sunnahkah? Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari dalam matan Thayyibah. Wastahab ta'awudun wa qala ba'duhum yajib. Ulama ada yang mengatakan istihbab, kesunahan membaca isti'adah ketika memulai bacaan Al-Quran. Wa qala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan yajib, wajib. Jadi di sini yang mengarang matan Asy-Syafi'i memilih pendapat yang mengatakan apa? Istihbab, sunnah. Yang di sini istilahkan yajuzu, boleh. Kalau wajib nggak ada kata boleh, harus. Jadi sini pendapat pertama, mayoritas ulama mengatakan membaca isti'adah ketika memulai membaca Al-Quran hukumnya apa? Sunnah. Berdasarkan pada perintah surah An-Nahl ayat 98. Beliau ulama jumhur mengatakan perintah di situ menunjukkan apa? Kesunnahan. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jadi ulama jumhur mengatakan kata fasta'idz di sini menunjukkan kesunnahan. Kemudian yang kedua, pendapat yang mengatakan wajib membaca isti'adah. Salah satu ulama yang mengatakan ini adalah Ibnu Hazm Al-Zahiri, mazhab Zahiri. Dia menunjukkan di sini fasta'iz billah, menunjukkan perintah
pemahaman baru perintah di sini menunjukkan apa? Kewajiban. Kemudian pendapat ketiga, menurut Muhammad bin Sirin, yang wafatnya 110 Hijriah. Jika sudah membaca ta'awuz sekali seumur hidupnya, maka terlepas kewajibannya. Yang selainnya hanya sunnah saja. Nah, ayat yang ketiga ini mengumpulkan semua pendapat ini. Baik. Redaksi lafaz isti'adzah, boleh bacanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan ini paling bagus. Mengapa? Karena mendekati ayat fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Tapi ayat ini tidak membatasi. Yang penting kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan harus secara lafaznya begitu. Boleh ditambahi, boleh dikurangi. Maka boleh kita baca a'udzu billahi minasyaiton. Boleh juga ditambahi a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Baik. Ini disebutkan juga tentang baca isti'adzah ini oleh Asy-Syatibi berkata, "Idza ma aradta ad-dahra taqra fasta'idz jiharan minasyaitani billahi musjala." Jika Anda hendak membaca Al-Quran di suatu masa, fasta'idz billah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jelas. Minasyaitani, daripada syaitan. Ala ma ata fin nahli, sebagaimana perintah yang ada pada surah apa? An-Nahl. Ayat berapa tadi? 98. Yusran, itu dengan mudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tazid, jika engkau menambahkan lafaz tersebut tanzihan, sebagai pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci, falasta mujahala, maka engkau bukan termasuk orang yang bodoh. Begitu kata Imam Asy-Syatibi. Dalam bait-bait Syatibiyahnya tentang qiraah sab'ah. Kemudian kondisi-kondisi dalam membaca isti'adzah. Ini ada dua kondisi, jahar dan sir. Yang pertama, kapan kita membaca jahar dan kapan kita membaca sir. Membaca jahar pada dua keadaan. Jika si pembaca membaca jahar dan ada orang yang mendengarkan bacaannya. Contohnya di sini saya membaca, Bapak Ibu mendengarkan bacaan saya. Maka ketika saya memulai, saya membaca isti'adzah dengan jahar karena bacaan saya juga jahar. Yang kedua, jika si pembaca membaca di tengah kumpulan orang baca Al-Quran dan dia yang memulai bacaan. Contoh, ini kan satu perkumpulan lingkaran bacaan. Maka Ustadz Lutfi yang memulai. Maka dia yang menjaharkan isti'adzahnya. Yang lainnya disirkan saja. Karena dia yang memulai. Kemudian berikutnya, kapan kita baca sir? Disebutkan di sini ada 4 keadaan. Jika si pembaca membaca dengan sir atau tanpa suara. Saya membaca, tapi saya tidak bersuara. Maka bacanya sir saja. Yang kedua, jika si pembaca membaca jahar dan tidak ada orang yang mendengarkan bacaannya. Misalnya ada orang di sini membaca Al-Quran, tapi nggak ada orang, ini masih lagi kosong. Nggak apa-apa dia sir. Yang ketiga, jika dalam sholat jahriyah atau sirriyah sama saja menjadi imam, makmum atau sendirian. Yang keempat, jika si pembaca membaca di tengah kumpulan orang membaca Al-Quran dan bukan dia yang memulai bacaan. Contohnya Ustadz Salim membaca setelah Ustadz Lutfi.
Ustaz Lufi tadi apa? Mengeraskan bacaannya, maka Ustaz Salim tidak mengeraskan lagi isti'adahnya. Begitu. Baik, kemudian di sini penggalan berikutnya adalah arba'u aujuhin listi'adah. Ada 4 macam bentuk isti'adah. Dalam gabungan apa ini? Isti'adah, basmalah, dan awal surah. Yang pertama di bait 7 disebutkan qat'ul jami'i, memisahkan semuanya. Jadi apa? Isti'adah, basmalah, dan awal surah dipisah semua. Namanya innalillah. Qat'ul jami' dipisah semuanya. Arti apa? Isti'adah, kemudian basmalah, kemudian awal surah. Enggak wajib begitu. Dipisah semuanya. Ini pemisah. Baik. Saya contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini saya pisah semuanya kan? Bait berikutnya penggalannya adalah setelah qat'ul jami' summa waslus tsani. Kemudian yang berikutnya adalah waslus tsani, menyambung isti'adah dengan basmalah. Namanya waslus tsani. Summa waslus tsani artinya menyambung basmalah dengan awal surah. Waslu yang satu lagi. Baik. Waslus tsani. Baik. Ini ada isti'adah, kemudian di sini disambung. Waslus tsani. Saya contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian penggalan berikutnya waslu awalin. Waslu awalin. Yaitu isti'adah dan kemudian di sini bentar, apa waslu awalin ya? Baik, saya contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi ya, waslu awalin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, waslu
Isnani. Yang keempat, waslu isnan. Waslu awalin. Bentar. Awaslu awalin. Menyambung fasal antara isti'adzah dan basmalah. Baik. Yang keempat, awaslu isnani kan gitu. Awaslu isnani. Artinya menyambung semuanya. Berarti begini. Semuanya. Ya, harus bedakan awasus tsani, awasus nani. Saya contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik, kita tambahkan pembahasan. Bagaimana kalau di pertengahan surah? Kalau di pertengahan surah, boleh kita membaca basmalah, boleh juga tidak membaca basmalah. Jadi jangan melarang orang membaca basmalah. Tidak boleh. Dia yang pilih. Mau membaca atau tidak. Terserah. Itu disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi. Wala budda minha fi ibtida'ika suratan. Siwaha wa fil ajza'i khayyara man tala. Wala budda minha. Dan harus membaca, mendatangkan basmalah fi ibtida'ika suratan, ketika Anda membaca awal surah. Siwaha, kecuali surah Bara'ah. Surah apa namanya selain Bara'ah? At-Taubah. Wa fil ajza'i, adapun di tengah juz, maksudnya di tengah juz ini, di tengah surah, ayat kedua setelah awal surah itu sudah di tengah. Atau dimasukkan ayat sebelum terakhir, itu juga masih tengah-tengah. Khayyara mantala, orang yang membaca memilih mau baca basmalah atau tidak. Bisa juga dibaca khayyara mantala, diberikan pilihan bagi orang yang membaca itu mau baca basmalah atau tidak. Baik. Saya pernah melihat di Facebook orang mau baca basmalah dilarang baca basmalah, itu nggak boleh. Ini orangnya memilih, bukan gurunya yang melarang. Baik. Dalil yang menunjukkan untuk tidak membaca pada permulaan surat Taubah adalah qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sa'altu Aliyan lima lam tuktabil basmalatu fi awwali Bara'ah. Mengapa tidak ditulis basmalah pada awal surah Bara'ah, surat Taubah? Faqala li'anna bismillah amanun wa bara'atun laysa fiha aman li'annaha nazalat bis-sayfi wala tanasabu bainal amani was-sayfi. Jadi apa? Argumentasinya karena basmalah itu menunjukkan aman, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun di pembahasan surah Bara'ah, pembahasan mengenai peperangan. Maka tidak relevan antara kasih sayang dengan berperang. Kalau kasih sayang nggak bisa berperang, maka nggak cocok dengan basmalah. Karena tidak sesuai antara apa? Basmalah, itu kasih sayang, dengan pedang atau perang. Baik. Bagaimana misalnya ta'awuz dan basmalah di tengah surah selain surah At-Taubah? Ada dua caranya. Tadi kalau di surah At-Taubah,
ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai membaca basmalah di tengah surah At-Taubah. Ada yang mengatakan tidak boleh, argumentasinya karena tidak boleh di awalnya. Ada yang mengatakan boleh, argumentasinya karena boleh di pertengahan surah yang lain, sama aja. Baik. Kemudian bagaimana kalau kita misalnya memilih membaca basmalah di pertengahan surah? Pertengahan tadi sudah ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu adalah pertengahan. Maka ada 4 cara yang dipilih. Ini. Boleh menyambung semuanya, boleh dipisah semuanya, boleh memisahkan di sini, boleh di sini. Baik, jika si pembaca tidak membaca basmalah setelah ta'awuz, maka ada 2 caranya. Yang pertama, qat'ul jami', memisahkan semuanya. Contohnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abdan idza shalla. Kemudian yang kedua menyambung semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abdan idza shalla. Kemudian di sini bait berikutnya wajaizun min hadhihi bainas suwar salasatun wa wahidun lam tu'tabaru. Ini bait ke-8, wajaizun, dan boleh min hadhihi bainas suwar, di antara bentuk-bentuk ini ketika basmalah menjadi di tengah surah, kemudian basmalah, kemudian surah lagi kan, maka boleh 3 macam bentuk. Wa wahidun lam tu'tabar, dan 1 tidak boleh dipakai. Sekarang kita jelaskan apa yang boleh itu dan apa yang tidak boleh itu. Maka disebutkan dalam lanjutan baitnya apa? Faqata' alaihima. Putuskan semuanya. Berarti akhir surah, basmalah, kemudian apa lagi? Awal surah. Faqata' alaihima. Ya, qat'ul jami' sama aja sebenarnya. Ini apa? Awal surah. Apa di sini awal surahnya? Alaihissallah. Alaihissallahu ya kamil hakimina. Kemudian ada basmalah, kemudian ada surah. Baik, saya contohkan. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian berikutnya wawaslu tsanihima. Artinya apa ini? Menyambung semuanya. Waslu tsanihima, berhenti pada yang pertama dan menyambung yang kedua dengan yang ketiga. Berhenti di mana? Yang pertama. Menyambung ini. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Berikutnya wasilhuma, sambung seluruhnya.
Wasilhuma. Berarti ini kalau wasilhuma tadi tempatnya di sini ya. Wasilhuma, sambung seluruhnya. Baik, saya sambung seluruhnya. Alaisallahu biahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qara bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian berikutnya wala tasil ulahuma. Ini yang dilarang. Adapun cara yang terlarang adalah wala tasil ulahuma. Artinya janganlah engkau menyambung apa? Di sini menyambung yang pertama dengan yang kedua. Dan memisahkan dengan yang ketiga. Wala tasil ulahuma. Apa yang duanya? Akhir surah dan basmalah. Kemudian di sini. Ini enggak boleh. Apa baiknya? Wala tasil ulahuma. Ini yang keempat di sini, ini yang ketiga. Berarti yang nggak boleh ini saya contohkan supaya antum paham. Mana yang nggak boleh. Kalau saya sedang tidak mencontohkan juga saya tidak boleh baca. Tapi ini saya mencontohkan yang tidak boleh untuk memberi pemahaman bahwa inilah yang tidak boleh. Jadi selain ini saya nggak mau baca. Tapi ketika saya mengajarkan saya harus mencontohkan yang mana tidak boleh. Nanti orang nggak paham. Baik. Contohnya adalah Alaisallahu biahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mengapa tidak boleh? Itu alasannya atau argumentasinya nanti orang menganggap basmalah itu akhir surah padahal bukan. Itu mengapa tidak boleh. Itu argumentasinya. Baik, berikutnya apa bait berikutnya? Wa baina anfalin wa taubatin ata waslun wa saktun summa waqfun ya fata. Wa baina anfalin, di antara surah Anfal wa taubatin, surat Taubah atau Baro'ah, ata datang beberapa cara bentuk menyambung bacaan. Waslun yang pertama disambung semuanya. Wasaktun yang kedua sakta. Summa waqafun yang ketiga waqaf, dipisah. Dipisah dengan waqaf. Ya fata wahai para pemuda. Berarti antum dianggap semuda pemuanya di sini. Baik. Jadi antara mana yang hidup nih? Jadi di sini wajah pokoknya ada 3, tapi penerapannya melebihi 3. Nanti saya contohkan semuanya. Apa yang pertama? Apa? Waslun. Waslun. Baik, yang kedua? Saktun. Yang ketiga? Waqfun. Baik. Waqaf itu artinya kita berhenti di apa? Antara Al-Anfal dan At-Taubah. Saya contohkan dari waqaf ya. Saya contohkan dulu 3 bentuk utama. Nanti saya contohkan bentuk penambahannya. Yang terlahir dari 3 bentuk utama ini. Karena 3 utama ini yang pokok.
Waqaf ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Nah, ini apa? Waqaf. Baik. Yang kedua, waslun. Nah, disambung. Nah. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Nah. Yang ketiga, saktah. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Baik. Ini 3 bentuk utama. Terlahir dari sini banyak wajah. Dan boleh juga menjadi pilihan. Ada 15 wajah ya. Kalau kita waqaf, tambahkan apa namanya? Mad arid. Mad arid li sukun boleh berapa? 2, 4, 6. Nanti di sini waqaf murni. Waqaf murni ya. Kemudian ini tempat wasol ya. Oh maaf. Waqaf di bawah. Apa tadi? 2, 4, 6. Kemudian plus ismam. 2 plus ismam, 4 plus ismam, 6 plus ismam. Kemudian bentuk berikutnya adalah raum. 2 plus raum. Jadi tidak ada 4 plus raum, tidak ada 6 plus raum. Mengapa? Karena hukum raum seperti wasol. Kalau kita menyambung hanya boleh 2 wajah. Karena jadi mad tabi'i. Ya. Itu sudah berapa nih? Udah 7 wajah kan? Berarti di sini sukun murni. Baik. Kalau kita wasol cuma 1 wajah di sini. 1 wajah saja. Jadi apa? Mad tabi'i plus iklab. Mad tabi'i plus iklab. Madnya maddut tabi'i. Tabi'iyun. Apa lagi hukumnya? Iklab. Tadi ini 1 wajah. Ini 7. Berarti 8. Kalau sakta sama. Ada 2, 4, 6. Sakta. Ini 2, 4, 6 plus ismam plus ismam plus ismam. Kemudian 2 plus raum. Ada 7 juga. Berarti semuanya berapa? 15. Supaya bisa dibedakan saya kasih garis penghalang. Tapi garisnya juga sudah mau mati. Dia nggak jelas gitu. Baik.
Nah, siapa mau contohkan? Fadil mau contohkan? Iya. Baik, sebelum saya contohkan, saya izin dulu minum kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita contohkan dulu apa ini? Waqaf ya. Atau al-qat'u. Baik. Inna Allah bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Inna Allah bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Inna Allah bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Sekarang plus ismam. Ismam ini isyarat bibir sesaat setelah sukun. Monyong ke depan. Perhatikan gerak bibir saya. Inna Allah bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Inna Allah bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Inna Allah bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Udah berapa? Tinggal raumnya ya. Raum. Raum ini suaranya sepertiga harakat. Karena di akhir ayat di sini. Di akhir ayat sepertiga. Berarti yang mendengarnya sekitar 2 orang atau 3 orang. Tapi nggak tahu masuk di sini kayaknya. Inna Allah bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Baik, sudah habis 7 bentuk bacaan pada waqaf atau al-qat'u. Sekarang bentuk sakta. Sakta ini juga berapa? 7. Pertama, sukun murni 2, 4, 6. Kemudian berikutnya sukun murni plus ismam 2, 4, 6 juga. Kemudian raum. Baik. Diperhatikan saktanya 2 harakat. Inna Allah bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Inna Allah bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Inna Allah bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Sudah selesai 3. Sekarang 3 plus ismam. Sakta juga. Inna
Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Sekarang raum plus sakta. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Sudah 7 wajah saktanya ya. Sekarang yang terakhir waslul jami'. Innallaha bikulli syai'in alimun. Bara'atun minallahi wa rasulih. Udah selesai 15 wajah. Boleh pilih salah satunya kalau sedang membaca. Kalau sedang mengajar nggak apa-apa dijarkan 15-nya. Kalau nggak bisa menguasai 15, 3 aja. Bentuk utamanya aja. Baik. Sudah habis kan? Bab ini sudah habis penjelasannya. Sudah 40 menit kayaknya. Atau 50 menitan. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan.